mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Gatsuro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diberagungkan di Kerajaan Panjanu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Lelaki itu lain di atas, lain di bawah, Jaka Badak. Lain yang dipikirkan, lain pula yang dirasakan. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode pertama, Kalang Kanuraga. Dalam seri ke-7 ini didukung oleh para pemain: Iwan Dahlan sebagai Pupurun, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Surya Tanjung sebagai Ki Banteng Kida, Herman sebagai Ki Guno Guwo, Edi Dosa sebagai Ki Taji Kunir, Elias sebagai Ki Luwing Kebo, Ignatius sebagai Jantung, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Pupulut terkesima, Dewi Astini mencabut pedang dan langsung menikam dirinya. Untunglah kewaspadaan Pupulut tidak kendor. Secara naluri, Aji Lutung Mendem beraksi. Tubuh Pupulut meliuk-liuk bagaikan ranting kecil dipermainkan angin. Hentikan seranganmu, Dewi! Lebih baik di antara kita mati salah satu. Aku atau kamu. Untuk apa hidup lagi kalau hanya saling menyiksa diri? Hai! Baiklah Dewi. Kalau itu maumu, bunuhlah aku. Dewi Astini mengangkat tinggi pedangnya dan siap ditikamkan pada Pupulut. Tetapi batinnya tidak tega. Apakah orang yang dicintainya harus mati di tangannya? Tidak. Kamu tidak boleh mati, Kang Pulut. Memang aku yang bersalah. Aku yang mengkhianati cinta kita. Akhirnya aku hanya menjadi wanita yang ternoda di dunia.
Ampuni aku, Kakang Pulut. Dewi Astini, jangan menangis. Segalanya yang indah dulu sudah berlalu. Hidupku sudah kuserahkan pada Hyang Buddha. Aku tahu, Kang. Biarlah aku tanggung kepedihan ini seumur hidupku. Aku pergi, Kang. Dewi, tunggu. Dewi Astini melesat hilang di rimbunan pepohonan di pinggir kali bolong. Pepulut termenung. Angin bertiup lembut menyapa alam yang diam. Terwujudlah kuncup dan mekar menjadi kembang. Jadi hiasan Ibu Pertiwi. Ki Banteng Kidal tersenyum ketika mengamati kembang melati yang tumbuh subur di pelataran padepokan. Ki Banteng Kidal, ada tamu. Dari mana, Kowo? Utusan Jaka Badak dari Dukuh Larang Jati. Ki Banteng Kidal agak terkejut. Nama Jaka Badak sedang hangat dibicarakan di mana saja. Dan apa maksud kedatangan utusan Jaka Badak? Ayo kita temui mereka. Selamat datang di Padepokan Parepapar Kisana. Iya, aku gembira sekali dapat berkenalan denganmu, Ki Banteng Kidal. Ya, ada perlu apa, Ki Gunoguwo? Aku membawa pesan dari Jaka Badak untukmu. Pesan apa? Katakan saja. Begini, dalam upaya membangun kerajaan Panjalu, Prabu Kertajaya memberikan mandat kepada Jaka Badak untuk mempersatukan wilayah dan memperluas wilayah pembangunan, termasuk wilayah Parepapar ini. Aku belum mengerti maksudmu, Ki Gunoguwo. Jaka Badak menghendaki segala kegiatan di Parepapar ini diberitahukan, begitu. Eladalah, Jaka Badak tidak memandang mukaku sebagai sesepuh daerah Parepapar ini. Tidak begitu, Ki Banteng Kidal. Apanya yang tidak begitu? Parepapar ini di bawah perlindungan Kowo Segana. Kowo Segana sudah mau bersatu dengan Jaka Badak, Sekarang ini Kowo Segana sedang berkunjung ke Pakuwon Larang Jati. Geblek. Ki Gunoguwo. Ya. Aku yang membangun Parepapar ini. Aku berhak mempertahankannya dari siapapun yang ingin menjarahnya. Baiklah. Aku akan datang lagi bersama Jaka Badak menyelesaikan segalanya. Beritahu Jaka Badak, aku yang bertanggung jawab hidup dan matinya wilayah Parepapar ini. Baik. Aku pamitan, Ki Banteng Kidal. Iya. Kowo. Iya, Ki. Kowo Segana memang seorang penakut. Mau saja wilayah Parepapar ini dijarah Jaka Badak. Ki Banteng Kidal, memang begitulah watak manusia yang hidup di atas keringat orang lain. Kalau ada ancaman sedikit, langsung jadi penjilat daripada dicopot pangkat, begitu. Kowo, kita harus berperang lagi. Aku sudah lama tidak pernah bertempur. Apakah Aje Sutuk Sunguku masih ampuh? Ayo, ke pelataran Kowo. Iya, Ki. Sampai di pelataran, Ki Banteng Kidal memilih pohon nangka yang cukup besar. Kemudian Ki Banteng Kidal merapal suntuk sungu. Kedua tangannya membentuk gendewa yang terpasang panah. Perlahan-lahan kedua tangannya menghitam kemerah-merahan. Pupulut bertengger di atas pohon menahan tawanya melihat tingkah pola Ki Banteng Kidal. Pada puncak tenaga, Ki Banteng Kidal menghantam pohon nangka dan jebol. Pupulut yang tidak menyangka jadi terpental jatuh. Loh, apa-apaan Pupulut? Bisa-bisanya ada di atas pohon. Ki Banteng Kidal bergerak cepat dan menangkap tubuh Pupulut yang melayang jatuh. Aduh. Ki Banteng Kidal terlalu. Aduh, kenapa tidak kamu biarkan saja aku jatuh dari pohon nangka itu? Kalau sekarang aku dilemparkan. Aduh. Itu upahnya untuk orang yang suka mencuri tahu rumah orang lain. Ayo, masuk.
Pohon angka tadi kenapa dirobohkan, Ki? Apakah sedang menguji sutuk sungu? Iya. Apa kamu juga tahu kedatangan orang-orang Jaka Badak tadi? Wah, aku tahu. Tapi kukira bukan orangnya Jaka Badak. Jaka Badak meminta wilayah Parepapar ini menjadi salah satu yang diawasinya. Wah, edan, itu edan. Jaka Badak itu tidak tahu malu ya. Kowok, ya aku belum selesai ngomong. Oh, ya. Sangat kusesalkan, Lun. Tindakan Kuwu Segono tanpa berunding denganku sudah mengiyakan permintaan Jaka Badak. Aku yang membuka daerah Parepapar ini. Kuwu Segono tinggal duduk dan segalanya sudah beres. Tapi sayang, polonya itu cuma polo kebo, manut saja. Ya. Tapi malum, Ki, Kuwu Segono itu cuma seorang abdi. Yang bisanya hanya nuwun injin Doro sendiko Kanjeng Prabu. Iya, Ki. Aku akan menutup mulut, Ki. Aku akan mempertahankan wilayah Parepapar ini. Aku yakin penduduk Parepapar mendukungku. Bukan begitu, Ki Banteng Kidal. Penduduk jangan dilibatkan dalam peperangan. Mereka umumnya tidak tahu apa-apa akan situasi zaman. Aku membawa pesan dari Pegat Suro. Pegat Suro? Ya, di mana dia sekarang? Pegat Suro ada di Ngadikoro. Iya. Sebentar lagi aku juga disingkirkan seperti Pegat Suro dari wilayah Larangjati. Ada saja lakon hidup ini untuk melahirkan huru-hara. Kalau tidak begitu, dunia ini tidak ramai, Ki. Oh iya. Pesan Pegat Suro apa? Wah, pesannya begini. Tinggalkan wilayah Parepapar ini. Apa? Tinggalkan wilayah Parepapar ini, Ki. Pegat Suro edan. Aku harus menyerahkan Parepapar ini pada Jaka Badak. Pegat Suro keblinger. Tidak selamanya, Ki. Pulut. Membiarkan lintah hidup itu di sawah. Suatu waktu akan menghisap darah kita juga. Wah. Lintah itu akan mati kalau kita tahu ada lintah penghisap darah. Karena darah kita bukan manis, tetapi pahit sekali. Setelah lama merenungkan, Ki Banteng Kidal baru mengerti apa yang dikatakan Pupulun, yaitu harus bisa mengalah. Saran Pegat Suro betul. Kalau aku menyingkir, penduduk tidak ada yang jadi korban. Betul, Ki. Jaka Badak sedang memperoleh angin. Jaka Badak mendapat wewenang membangun seluruh wilayah, termasuk Parepapar ini. Wilayah Parepapar ini tak bertuan mulanya. Hanya karena kesadaranku, kudaftarkan di kerajaan Panjalu. Tapi sekarang, ya, tak jadi apa. Tidak selamanya orang yang menanam harus memetik hasilnya. Seperti kembang melati itu. Dulu ku tanam dan sekarang berkembang. Lihat itu. Tawon Gong menghisap sari madunya. Pokoknya selamat dulu, Ki. Ya, pokoknya selamat dulu. Ayo, kita tinggalkan padepokan ini. Kowok, siapkan kuda. Iya, Ki. Ki Banteng Kidal berkemas seadanya. Tombak sakti naga weling tak lupa dibawanya. Kita menuju kemana, Pupulut? Kita ke Mangun Sepet dulu, menemui Ki Ajaran. Baiklah. Kita berangkat satu persatu. Dan kita bertemu di Sumur Jeru. Kowok, kamu berangkat dulu. Iya, Ki. Waduh, Ki. Apakah kau tahu Sumur Jeru? Loh, dia orang asli Sumur Jeru. Maka kupilih Sumur Jeru. Kowok dapat menunjukkan jalan pintas yang aman. Ya. Kebenaran. Kau sudah tidak kelihatan. Ayo berangkat, Ki.
Aku mengambil jalan wetan. Kamu jalan kulon. Oh ya. Ayo berangkat. Ya. Tidak ada pilihan lain untuk Ki Banteng Kidal selain menghindarkan bentrok dengan orang-orang Jaka Badak dengan hengkang meninggalkan Duku Parepabar. Laskar Larang Jati yang dipimpin Ki Taji Kunir dan Ki Gunokuwo bergerak menuju Duku Parepabar. Ki Banteng Kidal dianggap menentang kedaulatan Raja Panjalu. Maka Ki Banteng Kidal akan ditangkap dan diadili atas perintah Jaka Badak. Mangur, kamu ke sana, ke rumah Ki Banteng Kidal, dan selidiki ada atau tidak orangnya, Mangur. Kita semua menunggu di sini. Baik, Kita Jikunir. Kita Jikunir. Atau sebaiknya kita sergap saja Ki Banteng Kidal itu. Kita tunggu dulu hasil Mangur, Ki Gunokuwo. Kita jangan gegabah. Penduduk di sini jangan sampai tahu. Kosong, Ki. Ki Banteng Kidal sudah melarikan diri. Wah, celaka. Ayo kejar. Tunggu. Ki Gunokuwo lewat jalan wetan, aku lewat kulon. Laskar kita bagi dua. Mangur, ayo, pecah barisan. Iya, Ki. Laskar sayap kiri mengikuti Ki Taji Kunir dan sayap kanan mengikuti Ki Gunokuwo. Paham? Paham. Aku bersama siapa, Ki Taji Kunir? Mangur, sebaiknya kamu bersama Ki Gunokuwo. Iya, Ki. Ayo kita kejar Ki Banteng Kidal. Maju! Laskar Larang Jati memecah dua barisan untuk menangkap Ki Banteng Kidal. Sementara itu kuda yang ditumpangi Pupulut mogok dan hanya berputar-putar saja. Aduh Putih, ayo maju. Jangan berputar-putar begini. Berputar-putar begini. Aduh. Ya Putih, turun saja. Aku mau jalan kaki saja. Aku tak sudi. Sudah pergi sana. Pergi kemana kamu suka. Dasar kuda gila. Aku tidak mau lagi. Ayo menyingkirlah. Jangan menghalangi jalanku. Ayo. Kisanak, apakah Kisanak melihat Banteng Kidal? Aku sedang bingung dengan kudaku ini. Mogok. Kenapa tertawa? Kisanak lucu. Kendali kuda itu terlepas yang sebelah kiri. Ya pasti saja berputar-putar. Wah, iya ya. Dasar kuda tolol. Dari tadi tidak mau bilang. Kisanak tidak perlu memarahi kuda itu, tapi perbaiki saja kendalinya. Bagaimana kuda ini? Oh iya. Tadi menanyakan Ki Banteng Kidal. Ada apa? Aku akan menangkapnya dan membawa ke Larang Jati. Oh iya. Kalau tidak salah ya, tadi dia bilang mau ke Wadaswungu. Iya, terima kasih. Siap! Pengejaran dilanjutkan ke Wadaswungu. Maju! Orang Larang Jati tidak tahu diri. Rasain ku bohongi. Kapokmu kapan? Aku harus cepat ke Sumur Jero memberitahu Ki Banteng Kidal. Ki Banteng Kidal dan
Kowok yang telah berkumpul di sumur jeruk menjadi gelisah karena Pupulut belum datang. Kowok, kemana Pupulut? Mungkin tertangkap, Ki. Hush, jangan ngomong begitu. Itu sama saja menyumpahi. Ditinggal saja, Ki. Kita tunggu sebentar lagi. Semua jalan sudah tertutup bagimu, Banteng Kidal. Tiba-tiba Ki Luwing Kebo dan Jantuk sudah berada tidak jauh di belakang Ki Banteng Kidal. Luwing Kebo, jadi kamu memihak Jaga Badak? Ya, menyerah saja Banteng Kidal. Menyerah padamu. Langkahi dulu mayatku. Kowok, hadapi mereka. Jatuh! Ya, tandingi dia! Kowok dan Jantuk maju terus bersiaga. Kowok walau seorang gemblang, tapi sudah digembleng oleh Ki Banteng Kidal. Ayo maju, Wong Ele. Aku tadahi seranganmu. Jangan menyesal. Umurmu hanya sampai hari ini. Jantuk yang bersenjatakan gendewa terus menyerang Kowok, tetapi Kowok cukup gesit mengimbangi, lalu balas menyerang balik. Kowok, gunakan jurus Tawur Gabah. Jatuh, imbangi dengan jurus Jala Langit. Jurus Tawur Gabah yang dimainkan Kowok cukup hebat. Kemanapun Jantuk bergerak selalu terkejar pukulan beruntun dari Kowok. Satu kesempatan Jantuk kehilangan keseimbangan, dan Kowok berhasil menggebrak dada Jantuk. Cepat dadamu. Jantuk terpental jatuh, tetapi Jantuk masih mampu berdiri dan memasang panah pada gendewanya. Kowok, belum ada yang hidup terkena panahku. Ambrol nyawamu sekarang. Kowok segera melepas ikatan kepalanya dan dipergunakan sebagai senjata. Kowok, gunakan jurus Sapu Merang. Iya, Ki. Jantuk melepas anak panah beruntun, dan semua mengarah pada titik mati gerakan Kowok. Mau tak mau Kowok melompat tinggi sekali dan hinggap di pohon sambil mengebut panah-panah yang menerjang dirinya. Habiskan panahmu, Jatuh. Jangan sesumbar, Kowok. Sekali ini pasti ambrol nyawamu. Kowok membentangkan ikat kepalanya dan matanya menatap tajam pada panah-panah di tangan Jantuk. Jantuk membidikan panahnya ke arah Kowok yang sedang bertengger di pohon. Ki Banteng Kidal yang ikut mengamati Kowok jadi was-was, sedangkan Ki Luwing Kebo tersenyum. Jantuk membidik lagi, ketika panahnya melesat. Kowok tetap tenang, dan ketika panah datang, Kowok menyabet panah-panah yang mengarah ke badannya dengan ikat kepalanya. Semua panah rontok, bersatu ikat kepala Kowok. Ki Banteng Kidal menarik napas lega. Lalu Kowok meloncat turun dari pohon bagaikan burung gelatik hinggap di tangkai padi. Gerakan Kowok ringan sekali. Panahmu cocok untuk sate ayam saja, ha? Kowok, hindari pedangku ini. Pedang di tangan Jantuk berkelebat-kelebat menyambar ke sana kemari, seolah tubuh Kowok terkurung oleh bayangan-bayangan pedang. Kowok tetap lincah menghindari serangan-serangan yang dilancarkan Jantuk. Jatuh, tadahi aji pancal kala ini. Jurus Paskal Kala luar biasa. Kedua kaki Kowok melakukan tendangan pergantian secara cepat tanpa ada gerakan yang lowong, dan Jantuk kena tendangan beruntun. Jantuk terlontar jatuh. Amat riwayatmu, Jantuk. Hentikan! Melihat Jantuk dalam keadaan kritis, Ki Luwing Kebo mengirim pukulan jarak jauh pada Kowok. Orang sudah tak berdaya, tidak boleh diserang. Luwing Kebo, aku lawanmu. Wah, berdebah. Kutandangi apa maumu.
menyerang Ki Banteng Kidal. Ki Banteng Kidal yang sudah siaga membapak dengan pukulan jurus sutut sungu. Ki Luwing Kebo surut 3 langkah dan mengatur serangan baru. Bowok dan Jantung tinggal menonton guru-guru mereka bertarung. Banteng Kidal, jangan senang dulu. Seranganku tadi cuma pembuka jalan kelemahanmu. Sesukamu, Luwing Kebo. Aku tidak mundur. Sombong sekali. Apa bisa kamu luput dari aji larang bisaku? Aku tahu pukulan racun yang kamu miliki. Majulah, Luwing Kebo. Padahi seranganku, Banteng Kidal. Dua jago tua itu saling menyerang. Kedua tangan Ki Luwing Kebo menyerang, mengarah leher dan dada. Ki Banteng Kidal menarik mundur posisi tubuhnya dengan menjatuhkan diri, lalu melakukan sapuan kaki. Tubuh Ki Luwing Kebo terbanting, tetapi Ki Luwing Kebo cepat bangkit dengan gaya ikan sepat melepit dan siap menyerang lagi. Sekali ini takkan lolos seranganku, Banteng Kidal. Keluarkan semua kesaktianmu, Luwing Kebo. Padahi aji Luwing Gemongku, Banteng Kidal. Aji Luwing Gemung kepunyaan Ki Luwing Kebo. Sesuai dengan namanya, pohon yang kena gempur tangan Ki Luwing Kebo terus layu dan mati. Ki Banteng Kidal mengepos tenaga dan merapal Aji Kipas Jaga. Luwing Kebo, tahan seranganku ini, Aji Kipas Jagat. Ki Luwing Kebo mencoba membendung serangan ajian Kipas Jagat Ki Banteng Kidal. Tetapi tenaga Ki Banteng Kidal bagaikan gelombang menerjang Ki Luwing Kebo. Akhirnya Ki Luwing Kebo yang bertubuh besar terlempar dan membentur pohon besar. Tahan! Aku menyerah, Banteng Kidal. Ya, cepat pergi. Katakan pada Jaga Badak dan Kularang Jati, Banteng Kidal tidak akan tunduk. Aku tetap memihak Pegat Suro. Ayo cepat pergi sebelum pikiranku berubah keji. Ki Luwing Kebo dan Jantuk bergegas pergi dengan kaki pincang. Satu pelajaran pahit dan benar-benar menyakitkan bagi Ki Luwing Kebo dan Jantuk. Oh, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Ki. Tapi panah jaduk sangat berbahaya. Pengalaman bagus untukmu. Oh, Pulut kemana? jangan-jangan Pupulut tertangkap, Ki. Tidak mungkin, Kowo. Pulut banyak akal seperti kancil. Ada suara tawa di atas pohon. Ki Banteng Kidal melihat ke arah suara yang tertawa itu. Ternyata Pupulut yang tertawa sambil makan buah sawo hutan. Pedes! Turun! Turun, Pulut! Pulut melompat turun dari pohon dan terus mengampiri Ki Banteng Kidal dan Kowo. Pupulut membagikan buah sawo hutan. Lalu mereka duduk berdekatan sambil makan buah sawo dan merencanakan tindakan selanjutnya. Aku melihat semua perkelahian tadi. Ki Banteng Kidal jauh berada di atas Ki Luwing Kebo. Tetapi kamu, Wok, jangan anggap remeh panah jatuh. Sebenarnya aku tidak akan turun dengan Ki Luwing Kebo. Seandainya kamu cepat datang dan kita berangkat ke Belengah. Ki Banteng Kidal, Wok, aku pun bertemu dengan laskar Larang Jati yang dipimpin Ki Taji Kunir. Mereka kubohongi. Dan mereka sekarang pelesir ke Wadas Wungu. Pupulut memberitahu aku dan Ki Banteng Kidal ada di Wadas Wungu. Ki Taji Kunir percaya? Iya, Kok percaya. Mudah-mudahan mereka ketemu Demit Wungu. Jaka Badak terus menghimpun kekuatan rupanya. Ki Taji Kunir, Ki Gunoguwo, Ki Luwing Kebo, dan Jatuk. Entah tokoh-tokoh persilatan mana lagi yang ditarik bergabung oleh Jaka Badak. Berimbang dengan kekuatan Ki Pegat Suro? Aku tidak tahu. Pupulut tahu siapa saja bergabung dengan Pegat Suro. Ketika aku bertemu dengan Ki Pegat Suro dan Dadung Wesi di Wana Genep, ada juga bersama mereka Ki Kalang Tingkur. Ya, kalau Ki Kalang Tingkur bergabung,
berarti bisa menandingi Ki Taji Kunir. Ki Kalang Tingkur memiliki aji pamungkas untuk aji pelebur karang. Yang berarti Ki Taji Kunir sudah berada di bawah garis pertahanan Jaka Badak. Aji pamungkas Ki Kalang Tingkur? Apa itu, Ki? Aji serapan. Jadi walaupun bagaimana besar tenaga musuh, akan terserap sampai lumpuh dengan sendirinya. Makanya, Kowok, kita tak boleh tepuk dada. Di atas langit masih ada langit. Bukankah begitu, Ki Banteng Kidal? Iya, Jaka Badak pun akan punya tanding. Entah siapa nantinya, pendekar yang baru muncul dengan segala kemampuan yang sempurna. Menurut ramalanku, akan muncul seorang pendekar putri, cantik seperti Dewi Kayangan. Pupulut mimpi. Ya. Itu betul kok. Ramalanku akan terbukti nanti. Siapapun orangnya, kita akan tetap menumbangkan Jaka Badak beserta konco-konconya. Jaka Badak memang akan tumbang, Ki. Pendeknya, segala keangkuhan dan keserakahan akan lebur oleh kebenaran. Walaupun kebenaran itu membutuhkan pengorbanan besar. Kita terus saja ke Ngadikoro menemui Ki Pegat Suro. Kupikir juga begitu, Ki. Kudamu di mana, Pupulut? Ada. Tenang saja. Kudaku kusembunyikan di hutan kecil sana. Kuda ini sebetulnya bagus, tapi kadangkala suka bina. Ayo, berangkat ke Ngadikoro. Iya! Ki Banteng Kidal, Kowok dan Pukulu memacu kudanya menuju Ngadikoro untuk menemui Ki Pegat Suro guna menyusun kekuatan. Di Pakuwon, Jaka Badak sangat terkejut ketika Ki Luwing Kebo dan Jantuk kembali membawa berita kekalahan oleh Ki Banteng Kidal. Banteng Kidal, aku akan membekuk. Apa kau kira kalau Ki Luwing Kebo dapat kamu kalahkan? Jangan kamu kira kamu sudah menang. Ketiwasan Jaka Badak. Ada apa Ki Taji Kunir? Aku tertipu. Aku tak menemukan Banteng Kidal di Wadaswungu. Ki Luwing Kebo menemukan Ki Banteng Kidal. Hanya sayang, Ki Banteng Kidal lolos. Malah Ki Luwing Kebo dan Jatuk kembali dengan luka-luka di sekujur badannya. Luwing Kebo dikalahkan. Lah seberapa tinggi kehebatan Banteng Kidal? Ketahuilah, Ki Banteng Kidal memiliki aji Sutuk Sungu dan aji Kipas Jagat. Kedua aji itu kalau digabungkan kekuatannya sama dengan Sedoso Kebo. Betapapun besarnya, aji pelebur karangku pasti bisa menghancurkannya, Jaka Badak. Tindakan apa selanjutnya, Jaka Badak? Jaka Badak merenung sambil berjalan-jalan di sekitar ruangan pertemuan Pakuwon. Ki Taji Kunir, aku tidak menyangka kalau Pegat Suro juga mendapat dukungan dari kalangan pendekar. Ya, itu juga jadi pikiranku. Kenapa pendekar di antara lereng Gunung Wilis dan Gunung Kelut memihak Pegat Suro? Apakah mereka memperoleh imbalan? Maksud Ki Taji Kunir itu bagaimana? Pegat Suro membayar dengan uang atau emas kepada para pendukungnya. Loh, ketahuilah Ki, Pegat Suro itu kere. Lalu apa yang buat bayar? Ya, siapa tahu dia mempunyai tambang emas yang kita tidak ketahui. Pegat Suro tidak akan bisa mempunyai emas, Ki, kecuali mencuri. Jaka Badak. Iya, Ki. Sebelum Pegat Suro tertangkap, Dukuhan Larang Jati dan Sumur Jati tidak akan jadi tentram. Apakah Ki Taji Kunir punya siasat untuk menangkap Pegat Suro itu? Iya. Aku ingat Dewi Astini dapat digunakan untuk memancing Pegat Suro muncul dari tempat persembunyiannya. Lalu di mana dapat menemui Dewi Astini itu, Ki? Wah, aku tidak tahu Dewi Astini ada di mana sekarang. Kenapa Ki Taji Kunir mencalonkan Dewi Astini kalau tidak tahu di mana adanya? Dewi Astini membenci Pegat Suro oleh peristiwa di Ngadiluwe.
Ki, coba ceritakan lebih jelas, Ki. Oh, ya, baiklah. Ketika di Ngadiluwe ada perayaan panen pari dan ada pertandingan memanah dan sasarannya adalah Sanggul Dewi Astini. Banyak peserta tidak mampu mengenai Sanggul Dewi Astini karena Sanggul Dewi Astini terlindung oleh selendang yang dipergunakan untuk menghalau panah-panah yang dilepaskan. Iya. Ya, tetapi Pegat Suro berhasil. Anak panah yang disambitkan Pegat Suro berhasil mengenai tali pengikat Sanggul Dewi Astini tanpa melukai sedikit pun. Hebat. Pegat Suro memang hebat. Nah, Dewi Astini ingin menebus kekalahannya, yang berarti sudah ada bahan atau alasan bagi Dewi Astini untuk bergabung dengan kita. Begitu. Siasat kita Ji Kunir belum membuat Jaka Badak yakin berhasil. Jaka Badak tidak mudah percaya kalau belum ada buktinya. Tapi aku belum bisa memutuskan, Ki. Dewi Astini masih asing bagiku. Atau aku bersama Ki Gunoguwo memburu Pegat Suro sampai ke tempat persembunyiannya. Kita Ji Kunir tahu tempat persembunyian Pegat Suro itu. Menurut perkiraanku, Pegat Suro menuju Ngorolegi. Untuk apa Pegat Suro ke Ngorolegi? Ki, kau tahu, Ngorolegi itu tempat para pertapa dan tandus. Oh, pernah dengar Pupulut? Belum, Ki. Apakah kita Ji Kunir tahu? Tidak, aku hanya mendengar dari cerita-cerita burung. Kalau Pupulut mempunyai pikiran-pikiran yang cemerlang, juga hebat daya tempurnya. Pupulut. Menarik sekali. Aku coba bicarakan dengan Kuwu Larang Jati. Oh, sebaiknya tidak usah. Dia kan masih sakit. Jangan dibebani pikiran-pikiran dulu. Rundingan apa lagi Jaka Badak dan kita Ji Kunir? Kuwu, keadaan belum membaik. Pegat Suro belum tertangkap dan kelihatannya bertambah kuat karena dukungan beberapa pendekar yang kondang begitu. Jaka Badak, iya. Kapan selesai peperangan dengan Pegat Suro? Kalau semakin luas ancaman ketentraman Dukuh Larang Jati ini? Aku akan segera menyelesaikannya nih. Cepat atau lambat, Pegat Suro akan tinggal namanya saja. Ya, aku akan menghimpun kekuatan dengan beberapa tokoh sakti dari Wetan. Siapa mereka itu kita Ji Kunir? Ya, Jalu Tretes, Kowo Klakah, dan Jagal Alas. Aduh, namanya kok menakutkan, Ki? Iya, mereka memang jago-jago bayaran. Mereka berani tarung pati kalau cocok bayarannya. Kupikir buat kita, masalah membayar tidak jadi soal. Larang Jati ini dapat membiayai satu laskar besar. Ya, itu lebih baik daripada mengandalkan laskar sukarela yang tidak bisa diandalkan. Nah, tetapi hati-hati. Kita tidak bisa percaya begitu saja kepada orang-orang bayaran itu, Jaka Badak. Aku bertanggung jawab nih, Kuwu. Baiklah kita Ji Kunir. Segera hubungi mereka dan ajak bergabung dengan kita. Baik. Aku berangkat, Jaka Badak. Ajak beberapa orang untuk menyertaimu. Iya. Aku akan ajak Mangur saja. Jaka Badak, apa tidak capek setiap hari terus-terusan memikirkan keadaan Dukuh Larang Jati dan Pegat Suro? Tidak pernah aku melihatmu tersenyum. Apakah hidup ini adalah hanya peperangan bagimu? Nih, kamu berada di sini nih, apakah tidak ada yang mengetahui? Pertanyaanku belum dijawabnya. Apakah hidupmu hanya untuk peperangan? Aku juga tidak tahu. Aku dilahirkan dalam kancah peperangan. Orang tuaku mati oleh peperangan juga. Entah mengapa di dalam darahku mengalir darah peperangan. Apakah tidak ada yang lain? Jaka Badak tak berani menatap mata Nibirah yang begitu menusuk sanubarinya. Jaka Badak justru melihat keluar pada rerumputan yang hijau, pada burung-burung yang berterbangan dari pohon ke pohon. Jaka Badak, lihatlah burung-burung itu. Mereka berterbangan penuh kedamaian.
Mereka bersama-sama membuat sarang bagi ketentraman dari panas dan hujan. Lihatlah itu. Jaka Badak melihat arah yang ditunjuk Nipirah pada sarang-sarang burung manyar yang bergelantungan pada daun kelapa. Jaka Badak tersenyum. Apakah kamu pernah punya katresnanan? Oh, banyak. Tetapi tidak ada yang bisa membuat aku betah. Aku lebih suka dalam kesendirian begini ini. Jaka Badak, hati wanita itu bagai air samudra, tenang dan juga berombak. Justru itu yang aku takut. Aku takut tenggelam. Bisa saja kamu menghindar. Ayo, nanti kita teruskan. Aku mau ke pasar dulu ya. Jaka Badak termenung lagi memikirkan tindakan selanjutnya. Jaka Badak juga sebenarnya mengerti Nipirah menyukai dirinya. Tetapi Jaka Badak berusaha menghindari. Tetapi berapa lama Nipirah begitu hangat dan cantik. Jaka Badak, aku melihat Dewi Astini berada di warung Kiselo. Kita Jikunir, bukankah kamu tadi hendak menghubungi Jalut Tretes, Kowok Lakah, dan Jagalalas? Iya, betul. Betul. Aku melihat Dewi Astini ketika sedang berangkat dan lewat warung Kiselo. Maka aku jadi berpikir yang dekat dulu dihubungi begitu. Yang berada di warung Kiselo itu siapa? Jatuk menunggui Dewi Astini dan mencoba mengadakan pembicaraan. Ki, bagaimanakah watak Dewi Astini itu, Ki? Ya, sebetulnya tidak gila, tapi orang-orang menganggapnya gila begitu. Jadi dia pernah gila begitu? Aku tidak tahu. Aku tidak menganggapnya gila kok. Dewi Astini punya kebiasaan suka mengumbar apa saja, baik tingkah laku dan juga omongannya. Keuntungan apa kalau kita menarik Dewi Astini ke Larang Jati ini, Ki? Oh, dia cukup tinggi ilmu silatnya. Kalau dia suka, nyawanya pun dia berikan. Iya. Tapi, wah. Kenapa? Agak rumit ini, Ki. Yang waras saja susah diatur. Bagaimana dengan yang setengah waras, setengah gila seperti Dewi Astini itu? Sudahlah. Kita kan belum mencobanya, Jaka Badak. Jatuk, ada apa, Jatuk? Kelihatannya ada yang tidak beres sehingga kamu berlari-lari kemari. Betul, Dewi Astini mengamuk. Kok mengamuk? Bagaimana bisa mengamuk? Lah kamu bagaimana menjaganya, Jatuk? Dewi Astini tersinggung. Waktu kutanyakan tempat tinggalnya, suaminya orang mana. Terus? Itu sebabnya kita Jikunir. Oh, jadi begitu, terus dia ngamuk. Lah, kamu ini tidak becus kok. Wah, kamu tahu, Dewi Astini tidak suka ditanya terlalu mengarah pribadi dan asal-usulnya. Wah, Lah, aku tidak tahu. Lah, aku bingung. Sudah habis yang diomongkan. Kita Jikunir, Jatuk, tidak usah bertengkar. Dewi Astini akan aku selesaikan. Ayo, kita menemui dia. Jaka Badak diiringi Jantuk dan Ki Taji Kunir bergegas menemui Dewi Astini sebelum peristiwa menjadi lebih kacau. Jaka Badak terus berjalan di depan. Jaka Badak segera mendatangi warung Kisela, tetapi tidak sampai ke warung dan hanya sampai di ujung jalan. Waktu itu sudah hampir menjelang sore di Dukuh Larang Jati. Jatuk, coba kamu lihat ke warung Kiselo. Apakah Dewi Astini masih ada? Baik, Raden Jaka Badak. Jantuk segera bergegas melihat ke warung Kisela, sementara Jaka Badak dan Ki Taji Kunir menunggu sambil berteduh di bawah pohon waringin. Kita Jikunir, apa bisa kita menjinakkan Dewi Astini yang begitu liar seperti kuda? ya mudah-mudahan dia tertarik oleh ketampananmu, Jaka Badak. Dewi Astini kalau melihat pemuda gagah dan tampan, dia akan menurut. Lalu kenapa Jatuk dihajarnya? Lah, Jatuk sih. Dengan sapi saja masih bagus sapi kok. Ya cocoklah dengan gurunya Lueng Kebo. Wah,
Itu lihat Ki, si Jatuh kembali itu. Dewi Astini sudah pergi. Hah? Waduh, pergi kemana? Hah? Apa? Kemana? Itu sudah kamu tanyakan pada Ki Selo. Sudah. Ki Selo tidak tahu. Kalau begitu, ayo kita cari. Ayo. Jaka Badak, Ki Taji Kunir dan Jantung segera memacu kuda untuk mencari Dewi Astini di sepanjang jalan-jalan Pelukuan Larang Jati. Juga tempat para pelancong berkumpul didatangi, tetapi yang dicari tidak bertemu. Beberapa orang yang dimintai keterangan, semua bilang tidak tahu. Dewi Astini sudah menghilang. Kita kembali ke Pakuwon saja, Ki. Tunggu dulu, tunggu. Kita cari di hutan Mojo. Di sana ada air yang mengalir bening menuju Kali Konto. Mengingat watak Dewi Astini yang aneh dan sukar diduga. Coba, ayo kita cari ke hutan Mojo. Baiklah, Ki. Ayo. Tanpa membuang waktu lagi, Jaka Badak segera memacu kudanya, diikuti Ki Taji Kunir dan Jantung. Mereka akan mendatangi sumber mata air di hutan Mojo yang tak beberapa jauh dari Dukuh Larang Jati. Dugaan Ki Taji Kunir bahwa Dewi Astini berada di sumber air ternyata benar. Dari agak jauh sudah terdengar tiupan suling Dewi Astini. Coba dengar suara suling Dewi Astini. Ki Taji Kunir, jangan-jangan demit yang meniup suling itu. Ayo, coba kita dekati. Kuda-kuda kita tambatkan di sini saja. Ya, setuju. Kita jangan sampai membuatnya terkejut, ya. Kalau Dewi Astini sampai terkejut dan merasa terganggu, berarti gagal usaha kita ini. Ya, sudahlah, ayo kita dekati. Dan jangan ada yang bicara. Iya. Maka Jaka Badak bergerak perlahan dan hati-hati menyelusuri belukar diikuti Ki Taji Kunir dan Jantung di belakangnya. Semakin dekat tambah jelas bunyi suling yang melantunkan nada sendu. Itu dia Dewi Astini. Nah itu. Iya. Dewi Astini kelihatannya sedang bersedih. Ki, lihatlah. Dia menangis. Tapi apa penyebabnya? Mendengar bunyi suling yang ditiupnya. Sepertinya sedang merana karena asmara. Mungkin saja dia ditinggal kekasihnya. Oh, kasihan. Lihat. Dia tidak lagi meniup suling, tapi mencabut pedang dari balik kembennya. Dewi Astini menatap matahari senja di atas puncak-puncak pepohonan dengan tatapan kosong. Pedangnya diacungkan tinggi-tinggi. Gusti Pangeran, aku sudahi meniup suling untukmu. Tetapi mengapa? Mengapa tiada kamu berikan cerita pelipur laraku? Deritaku sepanjang jalan dan mimpi-mimpi tidurku. Aku benci. Entah apa yang menyebabkan Dewi Astini menangis dan mengandukan nasibnya pada alam sekelilingnya. Tanpa diketahuinya, seekor ular besar merayap mendekati dari celah batu. Kak Badak, lihat itu. Ular besar itu mendekati Dewi Astini. Waduh, celaka. Jatuh, gunakan panahmu kalau ular itu mau menyerang Dewi Astini. Tanpa menunggu lagi, Jantung memasang anak panah pada gandewanya. Sementara ular besar di dekat sumber mata air terus bergerak mendekati Dewi Astini. Tubuhnya yang sebesar batang pisang terus melata tanpa menimbulkan suara. Aku suka keterus-terangan siapa saja Ki Taji Kunir. Iya. Kenapa kau gugup? Aku tidak membahayakan. Aku tidak gila seperti kata-kata orang. Dewi Astini, sebentar lagi hari sudah gelap. Mari, ayo kita ke Pakuwon saja. Baiklah Jaka Badak, aku turuti kemauanmu. Tapi kita harus mengambil kuda-kuda kita di balik pepohonan itu. Terserah.
Digendong aku juga mau, Jaka Badak. Tanpa rasa malu, Dewi Astini menggandeng lengan Jaka Badak ketika berjalan menuju kuda-kuda ditambatkan. Ki Taji Kunir mengendipkan matanya pada jantuk yang berjalan di sebelahnya. Itu kuda kita, Dewi Astini. Hanya ada 3. Aku bersamamu, Jaka Badak. Ki Taji Kunir dan jantuk sudah naik ke atas kudanya dan menunggu Dewi Astini naik ke punggung kuda di belakang Jaka Badak. Ternyata Dewi Astini dengan mudah meloncat dan duduk di belakang Jaka Badak. Langsung ke Pakuwon saja kita, Ki Taji Kunir. Hea, hea, hea! Gelap telah menyelimuti Duku Larang Jati ketika rombongan Jaka Badak membawa Dewi Astini melewati jalan-jalan dan rumah-rumah penduduk. Nyala lampu sentir yang berada di dalam rumah penduduk berdinding bilik bambu membias keluar dari celah-celah bilik yang renggang. Nah, kita sudah sampai, Dewi Astini. Ya, aku turun dulu. Dewi Astini melompat turun dari punggung kuda dengan sigap. Baru kemudian Jaka Badak, Ki Taji Kunir menambatkan kudanya di batok penambatan kuda. Lalu mereka masuk ke dalam rumah, sementara jantuk membawa kuda-kuda ke kandang di belakang Pakuwon. Di ruang pertemuan, Kiku Larang Jati duduk bersanding bersama dengan Nibira ketika Jaka Badak, Dewi Astini dan Ki Taji Kunir masuk ke ruangan pertemuan. Selamat datang di kubuku, Dewi Astini. Aku gembira sekali dapat bertemu Kakang Larang Jati. Jaka Badak yang membawaku kemari. Dan juga telah menyelamatkan aku dari serangan ular besar. Nibirah yang berada di samping Kuwo Larang Jati tampak menahan diri karena cemburu akan keakraban Dewi Astini dengan Jaka Badak. Tetapi rasa cemburu itu dilawannya habis-habisan karena di sebelahnya ada sang suami. Syukurlah kamu selamat dari serangan ular itu, Dewi Astini. Semua itu berkat pahlawan kita, Jaka Badak. Tetapi aku belum mandi. Oh, silahkan. Ira, antarkan Dewi Astini. Ayo Dewi, kamar siramnya di belakang. Jaka Badak, apa maksudmu membawa Dewi Astini kemari? Kupikir Dewi Astini sulit diajak kerjasama. Mulanya memang tak terpikir olehku, Kakang. Tetapi setelah Ki Taji Kunir menerangkan pentingnya Dewi Astini berada di Larang Jati ini, untuk memancing Pegat Suro. Lalu apa hubungan Dewi Astini dengan Pegat Suro? Dewi Astini pernah dibuat malu oleh Pegat Suro. Jadi secara pribadi Dewi Astini adalah musuh Pegat Suro. Dewi Astini memang seteru Pegat Suro, tetapi belum tentu memihak kita. Ingat watak Dewi Astini yang gampang berubah. Kata-katanya sering berlainan dengan perbuatannya. Kakang, iya. Aku yang membawa Dewi Astini dan aku bertanggung jawab atas segala tindakannya, Kang. Iya. Dewi Astini kuserahkan padamu. Dan bagaimana perkembangan gerombolan Pegat Suro itu? Belum menunjukkan titik terang. Setelah beberapa hari ini aku tidak bertemu Kakang, banyak kejadian-kejadian yang meminta perhatian penuh. Kakang tahu Ki Banteng Kidal dan Kowo? Iya. Kenapa mereka? Sebelumnya, bagaimana berita Kuwu Segono yang telah menyetujui wilayah Parepapar digabungkan dengan wilayah Larang Jati ini? Kuwu Segono dari Parepapar, di mana Banteng Kidal menjadi Jagabayan. Dia menyambut baik atas persatuan dua wilayah. Banteng Kidal justru terang-terangan menentang. Luwing Kebo dibuat luka parah oleh Banteng Kidal. Panah-panah Jathuk tak berdaya terhadap Kowo. Keduanya gagal menangkap Banteng Kidal. Sayang, kalau Luwing Kebo bisa dikalahkan Banteng Kidal, berarti banyak kemajuan Banteng Kidal itu.
kalau saja bertemu denganku, pasti binasa oleh aji pelebur karangku. Kita Cikunir, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan keras. Tanpa dukungan penduduk, kita hanya jadi tonggak-tonggak mati tak bernama. Kakang. Iya. Peperangan ini tidak bisa lagi diatasi dengan keramah tamahan atau sopan santun, Kang. Sudah menjadi laku sekarang. Kalah atau dikalahkan, juga menang atau dimenangkan, dan kita memilih tidak keduanya. Tapi memenangkan, bukan dimenangkan sebagai hadiah dari siapapun. Cepat atau lambat, gerombolan Pegat Suro pasti akan aku hancurkan. Sebetulnya Kiku Larang Jati kurang setuju dengan cara Jaka Badak, tetapi dirinya masih dalam keadaan sakit. Selain itu juga, perubahan di kerajaan Pancalu, Prabu Kertajaya tidak lagi memakai cara musyawarah dan mufakat. Segala perintahnya harus dilaksanakan. Siapa yang menentang dihukum, dan Jaka Badak mengikuti jejak Prabu Kertajaya. Penyelesaian segala perkara dengan kekuatan senjata, walaupun peperangan itu mengorbankan apa saja. Kiku Larang Jati masuk ke dalam dengan wajah tertunduk. Perasaan kecewa melanda batinnya. Kita Cikunir. Iya. Kelihatannya Kakang Larang Jati kurang menyetujui tindakanku. Ya, aku kenal Kikuwu cukup bangkotan. Kikuwu masih berpikir dengan pola lama. Tidak disadari bahwa zaman telah berubah cepat. Menurut kita Cikunir bagaimana? Apakah aku harus bersikap lunak kepada pembangkang-pembangkang itu? Yang kita hadapi bukan Kikuwu Larang Jati, tetapi Pegat Suro dan gerombolannya yang sudah jelas juga menentang Prabu Kertajaya. Maka, sebagai senopati kerajaan Panjalu, dirimu ikut bertanggung jawab akan huru-hara Pegat Suro. Iya, itu aku sadari. Jadi Kikuwu tidak usah dipikirkan. Dia hanya urusan belakang, dapat diselesaikan kemudian hari. Sudah, aku pamit dulu. Baiklah, Ki. Aku akan di sini dulu. Ki Taji Kunir meninggalkan ruang pertemuan. Jaka Badak sambil duduk beristirahat, mencoba mereka-reka sepak terjangnya. Aku belum memulai peperangan, tapi peperangan itu telah mendahului langkahku. Sudah jadi garisku. Berperang dan terus berperang sampai berhenti sendiri. Jaka Badak lalu bangkit dan berjalan keluar ruangan pertemuan menuju Taman Pakuwon. Udara malam mulai terasa agak dingin, dan Jaka Badak menarik nafas beberapa kali untuk melawan hawa dingin. Kemudian Jaka Badak memilih duduk di kursi batu hitam yang dipahat halus. Jaka Badak memandang rembulan yang bundar penuh, membiaskan cahaya penuh keteduhan. Suka juga cahaya bulan, Jaka Badak? Aku kira siapa. Silahkan duduk, Dewi Astini. Aku tidak mengganggu. Oh, tidak. Aku senang ditemani oleh dirimu. Apakah setiap malam kamu suka menyendiri seperti sekarang, Jaka Badak? Ya, kadangkala saja. Kenapa kamu tidak tidur? Bagaimana aku bisa tidur kalau jiwaku terus mengembara jauh? Aku sudah agak tua, Jaka Badak. Pengalaman tidur berganti-ganti ranjang tidak membuatku tentram. Ya, tapi kamu masih tetap cantik, Dewi Astini. Walaupun kamu tidak mengurus badanmu. Ya, aku malas saja. Kenapa? Tidak ada jeleknya wanita berdandan. Aku justru merasakan menipu diri sendiri kalau aku berdandan. Aku begitu takut kehilangan diriku hanya karena bedak saja. Di saat Dewi Astini bicara, sebuah bayangan berkelebat di tembok taman, melompat keluar tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Tapi Jaka Badak yang selalu waspada segera melesat mengejar, tapi sudah kosong. Dewi Astini, masuklah. Aku lihat ada orang menyelinap keluar tadi. Aku akan mengejarnya. Jaka Badak terus memburu ke arah alun-alun, ke arah pintu keluar Pakuwon. Namun semua hanya kegelapan malam yang dijumpai. Sepi, tidak ada siapapun. Ketika Jaka Badak menoleh ke belakang. Jaka Badak, aku tidak sudi perempuan gila itu berada di Pakuwon. Bawa Dewi Astini menjauh, atau aku bunuh dia. Bira, aku punya rencana lain untuk Dewi Astini.
Biarkan dia ada di sekitar pedukuhan Larangjati ini. Kalau tidak bisa di Pakuwonan. Aku merasakan getaran hawa jahat dalam diri Dewi Astini. Itu semua hanya perasaanmu yang berlebihan. Cobalah kendalikan dirimu. Kita sama-sama mempunyai tanggung jawab yang cukup berat dari kerajaan Panjalu. Kamu mementingkan diri sendiri, Jaka Badak? Tidak. Aku menjalankan kewajibanku sebaik-baiknya sebagai abdi kerajaan. Sudahlah, Bira. Cepat kau sembunyi. Dewi Astini kemari. Nibirah segera melesat bersembunyi ke rerumputan di pinggir alun-alun dan masuk ke parit yang tidak dalam. Dada Nibirah berdebar-debar, bukan karena takut, tetapi takut dipergoki. Karena Nibirah punya suami, walau sudah tua, dan Dewi Astini dengan tenang mendatangi Jaka Badak yang masih berdiri tegar di tengah alun-alun. Yang menyelinap keluar tadi tertangkap, Jaka Badak? Menghilang? Aku tidak menemukan jejaknya. Ayo, kita kembali, Dewi. Mungkin hanya mataku salah melihatnya. Tunggu sebentar. Aku mencium bau harum wangian. Itu bau kembang melati di ujung alun-alun yang dijadikan pembatas dengan jalanan. Kembang melati? Aku suka sekali. Aku ingin memetiknya untuk wangian rambutku. Dewi Astini segera berjalan menuju ujung alun-alun untuk memetik kembang melati yang sebetulnya tidak ada. Jaka Badak sempat bingung, tapi cepat menyusul Dewi Astini dan berjalan di sebelahnya. Dewi Astini, tunggu sebentar dan dengar nasihatku. Memetik kembang melati waktu malam bagi seorang wanita adalah paling pantang, Dewi. Kembang itu akan hilang harumnya seketika. Dewi Astini terus melangkah ke arah sumber bau harum dari Nibirah yang dikatakan kembang melati oleh Jaka Badak. Jaka Badak berhenti melangkah dan menunggu reaksi Dewi Astini akan bualannya. Celaka. Kalau Dewi Astini sampai ke tempat persembunyian Nibirah. Apa akalku sekarang? Saudara pendengar yang budiman, apakah Dewi Astini memergoki Nibirah yang bersembunyi? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak. Sampai jumpa.